Jadi guys, di video kali ini aku mau kuras kolam yang ada di rumah orang tuaku. Karena kebetulan kolam ini juga mesinnya mati guys. Aku gak ngerti deh kenapa bisa kebetulan ini. Jadi aku udah siapin mesin barunya dan kita akan kuras sampai bersih banget. Dan kita juga akan mengeliminasi beberapa hewan yang cukup mengganggu di kolam ini. Kita juga mau kasih lihat ke teman-teman gimana kondisi Arapaima gigas kita, karena banyak banget yang nanyain. Tapi sebelum video ini dimulai, buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu guys, supaya aku cepat lagi 3 juta subscribersnya di tahun ini. Kalau subscribe, langsung masuk ke videonya guys. Let's go. Oke guys, di video kali ini kita mau kuras kolam ya guys ya, karena udah lama nggak kuras dan kemarin tuh seperti yang teman-teman tahu, kolam aku agak bermasalah, bahkan mesinnya tuh putus ya guys ya. Makanya ini aku nunggu mesin baru dan akhirnya mesinnya dateng guys. Tapi sebelum itu banyak teman-teman yang nanyain kondisi Arapaima aku. Alhamdulillah baik banget guys ya untuk kondisinya, recovery-nya cepet banget dan aku juga mungkin agak minta maaf lah ya ke teman-teman ya. Mungkin kalau misalnya ada sesuatu hal yang aku kurang tepat guys ya untuk menanganinya, kayak misalnya ini kan Arapaima bisa sampai kayak gini karena mungkin ada sebabnya. Nah, kita juga sambil belajar, kita juga sambil cari solusi gitu guys. Mungkin beberapa kura-kuranya yang kemarin itu sempat kayak kelihatannya agresif, sama aku bakal coba buat dipisahin dan kita bakal buat taruh di tempat lain gitu guys. Cuman ya untuk sekarang ini intinya kita sekarang tuh pengen kasih lihat juga ke teman-teman si Arapaima gimana, sama ntar kita bakal kuras kolam guys. Nah ini kalau misalnya teman-teman lihat juga si Arapaimanya itu sirip-siripnya udah pada recovery ya Kal ya? Udah. Tuh guys, itu kan kemarin kan agak sobek nih. Ini tuh hari keempat apa ya ditaruh di sini dan nyaman banget sepertinya dia ya guys ya di sini ya. Ini sama aku tadi mau dibuka cuman kagok lah ya, nggak usah dibuka ya si iniannya. Takutnya nanti dia kekuatannya malah jadi kurang kuat guys si jaring-jaringnya. Karena ini pasti awal-awal tuh Arapaimanya kemarin tuh sempat mau lompat-lompat nggak sih? Iya. Apa enggak? Itu bedak-bedak kan? Pasti kayak gitu waktu dulu kemarin. Cuman karena ini kan stretchy ya guys ya, jadi nggak melukai dia juga. Kita coba kasih makan ya. Ini kasih makan iseng aja guys ya. Dia makannya banyak guys, cepet habis ini. Cuman nggak tahu deh kalau dilihat sama orang dia mau makan atau enggak. Cuman ya kelihatan dari si ikan masnya kita masukin habis gitu guys. Dan beberapa temenku juga kayak si Kevin tuh kemarin aku kan sempet ya guys ya main ke tempat dia. Dia kan punya Arapaima juga. Waktu itu dia lebih kecil dibanding ini Arapaimanya. Sempet dihajar juga sama ikan yang lain kayak ikan lele kayak gitu. Sampai kondisinya mengenaskan banget. Cuman alhamdulillahnya Arapaimanya survive dan sekarang udah gede. Kayaknya udah lebih gede dibanding ini deh Arapaimanya. Jadi kayaknya sih untuk jenis ikan kayak gini tuh dia cukup tahan banting ya guys ya, dan cukup oke banget gitu loh kalau misalnya ada luka-luka dan lain-lain. Cuman ya kedepannya sama kita bakal dievaluasi lah ya supaya nggak begitu parah lagi guys ya kondisi kolam kita gitu sih. Nah ini juga sebenarnya udah ada beberapa pompa guys ya. Ini aku ambil dari RDI karena yang aku lihat dia ini tuh kekuatannya kenceng banget 26.000 tapi cuma 135 watt guys. Biasanya kalau misalnya udah ukuran 26.000 ini dia di atas 300 watt lah ya biasanya guys ya untuk si konsumsi listriknya. Nah kita unboxing tadi aku udah sempet lihat sih. Cuman ya problemnya sebenarnya kan problem juga guys ya, emang kayak gini ya, karena emang dia peruntukannya buat kolam. Pas kita lihat si ininya tuh outputnya ini gede banget sih. Ini mungkin pipa 2,5 inch kali ya. Jadi kita butuh kayak apa sih namanya sok berapa ya soknya ya selongsongnya ya, butuh kayak semacam selongsong gitu yang nanti sama kita tuh bakal dimasukin ke sini dan disesuaikan sama pipa yang tersedia di kita gitu loh guys. Kayak gitu sih. Ini bagus banget sih desainnya ya, kuat banget guys tuh. Dan ini buat kolam pisan sih, ini mah kenceng nih buat kolam nih. Pasti aliran airnya juga bakal lebih kenceng gitu loh guys. Nah selain itu juga aku tuh beli wave maker juga di sini dari RDI juga. Aku sempet keracunan juga guys ya, karena aku lihat di internet tuh beberapa orang ada yang beli ini dan hasilnya tuh sangat memuaskan gitu guys. Jadi aku akhirnya beli juga, tapi belum sempet aku unboxing ini ya. Kita unboxing ya guys ya. Nih kita unboxing dulu. By the way, ini tuh harganya lumayan murah sih kalau menurut aku ya. Di kelasnya ya, ini tuh harganya cuma 1.300.000. Buat pompa 26.000 liter per jam tuh, itu cukup murah ya guys ya. Apalagi dengan konsumsi listrik yang cukup hemat lah ya. Kita buka dulu guys yang ini. Aduh, excited nih ya. Supaya kondisi kolam kita semakin baik lagi guys. Unboxing ya. Nah, kalau ini tuh harganya sekitar 1,5-an lah, 1,5 jutaan. Dan ini fiturnya udah lengkap banget sih tuh guys. Ini kayak bisa kita adjust juga tuh ya on off-nya, terusnya kayak wave-nya kayak gimana gitu loh. Dan ini dia alatnya. Ini cantik banget, guys. Oh, ini dia kayak pakai kenceng banget. Ini kayaknya harus itu deh, kayak disangkutin di satu tempat gitu. Sumpah ini kejepit sakit banget, guys.
kekuatannya gila sih. Ini sengaja dikasih ginian supaya magnetnya itu kalau misalnya kayak tertempel dia agak begitu kuat ya. Tapi kuat juga sih guys. Gila sih ini magnetnya kuat ya. Karena ada manual booknya. Ini juga ada kartu garansinya guys ya di sini ya. Kartu garansinya. Pokoknya setahu aku kalau pompa-pompaan itu tuh garansinya 1 tahun aja. Lumayan guys ya, 1 tahun itu lumayan lama sih guys. Ini yang kekuatannya 15.000 liter per jam. Powernya 35 watt doang guys. Kayak gini kurang lebih lah. Ntar kita bakal coba aplikasiin ya guys ya. Cuman yang pertama kita lakuin pastinya kita sekarang akan coba buat kuras kolam dulu, dan beberapa ikan yang ada di kolam akan kita coba untuk keluarin seperti biasa. Cuman kebetulan tadi kita waktu cek kolam yang biasanya kita tampung ikan itu digigit tikus ya kali ya, digigit tikus. Jadi ada beberapa akuarium yang udah aku siapin juga, sama ntar ada beberapa kayak kontainer juga. Ini butek sih airnya, kayaknya ini sama kita ntar bakal dibuang nih air yang di bawah ini. Kita taruh kura-kura dulu kali di sini ya, sama sementara. Tapi ntar kedepannya sebenarnya kura-kura itu mau aku taruh di bak fiber ini guys, untuk kura-kura yang galak kayak kura-kura Brazil yang gitu kan galak tuh. Aku taruh di bak fiber. Cuman ya sekarang kan masih ada arapaima. Jadi ya paling ntar sama kita bakal dipisah-pisahin dulu untuk sementara ya guys ya di kontainer-kontainer. Ini juga ada beberapa kura-kura yang ditaruh di kontainer. Ya istilahnya itu si kura-kuranya ditaruh di satu tempat yang lebih aman dulu supaya nanti kalau misalnya si tempatnya udah siap, dia tinggal dipindahin ke tempat yang lain kayak gitu guys. Oke deh, kayaknya ini kita bakal siapin filternya dulu ya guys ya. Karena filternya ini sama kita kemarin sempet dicopotin, sekarang kita adjust lagi. Nanti kalau misalnya udah di-adjust, udah kayak berprogres, kita bakal videoin lagi guys. Guys, ini kita lagi siapin filternya. Ini cuci filternya kan dari sana tuh. Kata aku karena memang ini mau dikuras ya nanggung lah. Cuci aja di situ guys ya. Udah habis ya. Kemarin tuh gimana sih si jaring nelayan itu ditaruh di mana ya kemarin ya? Di awal ya, di atas ya. Terus di sini tuh apa ya? Filter apa ya guys? Aku lupa lagi. Biologis ya di sini ya? Tetap ini sih ya. Biologisnya 2 gitu ya waktu itu ya? Kedua, cuma lebih banyak yang kedua. Yang kedua ya. Oke guys. Di sini guys aku. Ini si jaring nelayan ya. Ini udah dicuci tapi tetap aja guys. Ada hitam-hitam, cuman ya aman sih. Ini hitam banget nih. Air bekas cuciannya guys. Jaring nelayan ya. Nah, nanti itu setting ininya sih, setting outputnya sih yang agak-agak PR. Pengennya sih setting outputnya agak ke bawah gitu guys. Bukan output, inputnya. Sip. Jaring nelayan. Nah, ini filter-filter dibatu-batuin ya, biar ini ya, biar dia nggak megar guys. Batu-batuin. Aku yang ide tapi aku agak lupa. Nah, ini mah ditaruhin filter-filter biologis di sini. Sebenarnya ya dibilang filternya pas, filternya masih kurang gede untuk akuarium sebesar ini, untuk kolam sebesar ini. Makanya kita akhirnya nggak di-fullin guys. Paling nggak supaya volumenya nggak terlalu gimana-gimana, dan ikan di sini juga aku rasa udah cukup banyak ya. Jadi kayaknya kita juga kalau mau nambah ikan pasti harus ngurangin ikan lagi gitu loh, supaya maksimal guys. Kayak gitu sih. Masih ada ya? Filter-filter biologis. Waktu itu perasaan lebih banyak ya, filter biologisnya masih ada kan ya? Ah, masih banyak guys. Oh iya ini. Guys, bolong guys. Seramik mah di sini deh waktu itu. Biokristal baru. Kita tetap ngerendam si filter biologisnya supaya bakterinya nggak hilang semua lah. Pasti hilang sebagian sih. Kayak gitu guys. Oke deh, kita lanjut dulu ya. Oke, ini aku udah siapin tempat ya guys ya di sebelah sini. Jadi awalnya itu adalah tempat buat toman, cuman tomannya kita pindahin. Kebetulan karena memang istilahnya cuaca juga lagi kurang baik ya guys ya, lagi pergantian musim kan ya. Jadi pas aku lihat toman aku tuh kayaknya kondisinya sama kayak arwana kita yang kemarin. Dia ada sedikit kayak jamur atau ada sedikit kayak apa ya, penyakitnya ya guys ya. Cuman itu mah hal yang biasa, hal yang wajar guys ya. Kayaknya hampir semua orang juga pernah mengalami hal itu lah ya. Jadi si toman yang taruh di sini sama aku dipindahin ke depan sini. Kita isolasi, kita kasih obat guys kayak gini, dan ntar sama kita ditutup pakai heater guys, sama kayak arwana kita. Dan arwana kita yang di bawah tuh kan kondisinya udah makin baik ya guys ya. Sebenarnya kalau kita lihat tuh di bagian bawah sininya sih, di bagian bawah kayak insangnya tuh, nah itu di bawah sana dia kayak agak merah-merah gitu guys. Tadi aku juga baru nggak, tadi waktu aku lihat dia kok nggak begitu aktif gitu kan. Pas aku lihat sih ada merah-merah kayak gitu. Cuman ya biasanya sih kalau dikasih obat kayak gini cepat ditanganin lah guys ya, terus dikasih heater gak lama hilang sih. Biasanya 2-3 hari juga udah membaik gitu loh guys. Ini Haikal juga sambil di sini buat mindahin beberapa ikan. Udah Kal? Butuh seser gak Kal? Butuh seser ya? Butuh seser kayaknya guys ya. Tapi dah sesernya juga pada barolong sih pasti ya. Yang penting mah ada ini aja. Eka. Oh, si ikan nilanya udah besar sih, itu besar banget sih. Rumah-rumahan. Aku bantu deh. Gelap hitam guys, airnya dark dan dingin ya guys ya. Tambah satu lagi deh guramnya, habis itu udah deh. Oh ini ada guramnya. Kesana dia. Guramnya kecil aja sih. Paikin dulu. Sedikit. Basah-basah lah ya. Yang penting mah mereka aman. Langsung digituin. Satu-satu kah?
Satu-satu. Pelan-pelan ya guys, perlahan tapi pasti. Patin sih ini yang berontak banget, tapi selalu kayak gitu sih guys Patin ya, mau dipindahin gimana juga. Oke guys, kita mulai lagi ya guys. Oke guys, sekarang kita mau ambil kura-kura ya. Oh, gila licin banget kura-kura panjang kita. Sebenarnya yang paling galak tuh kura-kura Brazil sih yang paling galak banget mah. Yang prioritas bakal kita coba pindahin mah Brazil sih paling guys ya, paling utama ya, Brazil Venusta. Udah gede banget nih Venusta nih. Paling brutal sih Brazil guys. Brazil nih kura-kura sejuta umat nih, brutal ya guys ya. Kura-kura ada lagi. Nah, Unifilis ada satu lagi sih, Unifilis teh. Masuk ke dalam guys. Dingin, akhirnya dingin. Nah, itu udah ada. Tapi ya. Nah, kita taruh bak fiber palingannya nanti ya guys ya. Kalau misalnya udah ini. Tuh ada tuh. Oh, kura-kura daun. Aman sih ya. Kura gede-gede banget guys, kura-kuranya ada tapi nantilah belakangan guys, segini aja dulu ya. Oke, kita taikin dulu guys. Ini kura-kuranya, kalau teman-teman lihat ada berapa nih? Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ada 10 lebih ya. Nah ini nih, dia si tempurungnya guys ya, bolong guys. Dari dulu sih awalnya lebih parah ya, aku pertama kali datang guys, karena ini dulu tuh aku beli buat dijual. Dan ini nggak kejual, ujungnya aku pelihara. Awalnya paling jelek ini, tapi dia udah mulai recovery. Sekarang udah mulai tua mungkin ya, jadi di bagian sini dia agak bolong. Nih kura-kura bakal kita masukin ke satu tempat, dan nanti semua ikannya bakal kita ambil. Mungkin ntar kita bakal videoin lagi kalau misalnya ini semua udah keambil, udah bersih, tinggal kita sikat-sikat ya guys ya. Karena aku butuh bantuan Adit juga. Kalau ini lumayan banyak dan lumayan mobilisasinya tinggi, kita videoin lagi deh guys. Oke guys, jadi ini dia kondisi kolam. Kolamnya kalau kita kasih lihat ke teman-teman, dia udah dikuras ya guys. Dan ini lagi dibersihin beberapa guys, kotoran-kotorannya. Kenapa kau? Ada apa? Ada sidat. Astagfirullahaladzim. Tapi sidat mah kuat sih. Oh iya ya, sidat pun sih ada. Kirain apa ini teh? Udah sidat guys. Jadi ikan-ikannya udah dimasukin ke sana ke akuarium ya guys. Udah aman. Ini kita kosongin dan seperti yang biasa kita lakukan ya. Udah kita kosongin ya. Ini kotoran-kotoran kita dibuang. Terus ini juga sebenarnya kita lagi set guys ya di sini. Aku udah ke toko bangunan tadi. Ternyata ini kompleks bro ini bro. Ini dia dari sini sama aku dikasih kayak penyambung paralon, baru habis itu disambungin lagi gitu guys. Ini juga butuh pipa 2 inch sama 2,5 inch kayak gitu sih guys ya. Dan ini kita udah kasih pipa juga ke atas, penter akan ada di atas kayak gini, dan ini kita akan masukin ke sini guys. Kayak gitu sih, ini pakai pipa 1 inch ya. Kalau sebelumnya kita pakai setengah inch ya sebelumnya ya. Setengah inch kan terlalu nyebrot guys. 1 inch kayaknya lebih oke. Nah nanti di ujungnya sama kita dikasih T sama L. Ntar kita kasih lihat lah teman-teman. Dan kita nggak ngajarin sebenarnya, ini kita istilahnya belajar bareng aja guys ya. Kalau teman-teman ngerasa aku ada yang salah juga bisa tulis aja langsung di kolom komentar. Karena kita juga trial and error gitu guys ya. Cuman ini kita sengaja taruh di situ mesinnya. Karena ya trial and error tadi juga. Biasanya kalau misalnya kita taruh di ujung sini, ikan-ikan kita kayak ikan lele kayak gitu agak gede. Dia suka nabrak-nabrak. Nanti kadang-kadang mesinnya kayak suka jatuh, kalau nggak mesinnya suka bergerak guys. Nah kalau kayak gini biasanya mesinnya jadi stay dan lebih aman gitu loh guys. Kita juga ikat pakai tali apa ini, bukan tali rapi, ini kayak tali tambang kecil gitu ya, tambang kecil supaya dia nggak goyang-goyang kemana-mana. Kabelnya juga sama kita difiksasi pakai cable ties supaya si kabelnya itu nggak digigit, kalau nggak biar istilahnya nggak gampang putus lah. Karena beberapa kali juga ada kasus kabelnya putus di sini karena ditabrak sama hewan kita kayak gitu guys. Oke, ini kita coba buat terusin lagi ya guys. Oke guys, jadi di sini untuk kolamnya ini tuh udah kita bersihin. Ini udah bersih ya guys ya, udah lumayan jernih lah ya. Tapi sini ada lumut-lumut kecil kayak gini mah nggak masalah. Nah di sebelah sini kita udah set guys ya. Ini dari RDI tadi. Tapi ya seperti yang aku udah bilang tadi guys, ini kita banyak banget penyambungnya karena kita butuhnya itu tuh ini 1 inci ya guys ya di sini ya. Jadi ini nyambung sini ke sini jadi 1 inci. Biasanya kalau misalnya teman-teman pengen langsung sih ini bisa pakai yang 2,5 inch guys ya. Langsung karena kan buat kolam, biasanya kan kolam pipanya gede. Kalau kita kolam tapi pipanya menyesuaikan karena ya tempat kita juga istilahnya kan nggak begitu gede-gede banget lah ya. Ini 26.000. Kemungkinan nanti mushroom kita kan yang biasanya letoy, ini bisa jadi mushroomnya agak ngembang sih, bisa jadi ya guys ya. Tapi mushroomnya ini lagi di cat ya tadi ya. Lagi dicat, jadi butuh beberapa saat supaya si catnya kering ya guys ya, supaya nanti bisa lebih oke lagi. Nah selain itu juga kita masukin wave maker tuh pas kita pikir-pikir di mana paling memungkinkan di kolamku tuh di sini guys ya wave makernya, karena ini tuh wave makernya kayaknya untuk glass pond gitu bagusnya, jadi ditaruh di kaca gitu kan guys. Nah ini karena kita nggak ada magnet, jadi kita iketin di pipa. Nanti si wave makernya ini
ini bikin wave ke dalam sana. Pasti nanti ada beberapa ikan yang agak istilahnya nggak begitu, agak kaget lah ya guys ya, karena kan biasanya nggak ada arus. Cuman kotoran-kotoran yang ada di sana nanti biasanya kekocok istilahnya ya, supaya si kotorannya itu ntar muter-muter jadi lebih jernih lama gitu guys. Untuk si kolamnya, harapan aku sih kayak gitu ya. Nah ini juga sebenarnya ada user manualnya guys ya. Ini untuk pakai wave makernya. Ini tuh canggih banget wave makernya. Soalnya temen-temen tuh bisa mengadjust ya guys ya. Di sini ada beberapa tombol. Sebenarnya ini nyala sih sebenarnya ya. Cuman kita coba aja guys ya. Coba guys ya. Nih. Nah ini tuh ada beberapa tombol kayak modenya di sini bisa dicek juga sama teman-teman ya. Terus ya juga bisa di-adjust gitu guys, mau mode berapa. Nah selain itu juga nanti frekuensinya ini bisa diatur di sini, bisa di-adjust juga di sini guys ya. Tuh. Untuk si ininya guys, gearnya nih ya, kayak berapa teman-teman juga bisa pilih. Pokoknya bener-bener bisa disesuaikan aja. Kalau teman-teman butuh arus yang lebih lambat, misalnya walaupun di misalnya bisa sampai 15.000, teman-teman butuh yang lebih lambat, bisa di-set di sini guys. Teman-teman bisa langsung aja baca di manual booknya. Ini udah lengkap banget. Sebenarnya dibilang lengkap banget, tapi padat gitu guys. Cuman kayak gini aja. Ini semua informasinya tuh sudah diberikan ya guys. Kayak gitu sih. Nih ini semuanya ada. Aku udah nggak sabar guys ya buat mengaplikasikan ini semua. Ini kita coba buat tutup dulu aja. Dicabut sip. Kita udah nggak sabar buat ngaplikasi ini semua. Tapi ya seperti yang teman-teman tahu di sini airnya agak lambat buat naik. Mungkin 2 jam 3 jam baru bisa kita runningin guys. Dan sambil nunggu running ya biasanya kita nyantui dulu ya guys sambil memantau ikan-ikannya. Tapi kita mau kasih lihat ke teman-teman deh ikan-ikannya kita taruh mana ya. Oke, ini dia kondisinya guys. Ikan-ikan yang ada di kolam tadi Adit sama Haikal masukin ke sini. Terus tadi aku cari pipa ya guys ya, kita bagi-bagi tugas. Ini ikannya ya nggak layak lah kalau ditaruh di sini mah ya guys ya, kalau untuk selamanya ya. Karena kan untuk tempatnya sama ikannya pada gede-gede guys. Dan kalau untuk kayak istilahnya transit sementara mah ya ini lebih enak malah dibandingkan kolam. Karena kan kalau kolam cuma dikasih aerator doang. Ini kan ada sirkulasi airnya juga. Kayak gitu sih guys. Ini airnya butek karena mereka waktu masuk ke sini pada buang lendir semua. Jadi wajar lah ya guys ya kayak gitu ya. Kita juga bisa ngelihat kemulusannya dari sini sih guys. Sebenarnya sih Arapaima Magi guys juga kalau misalnya kita taruh di sini bisa aja sih. Cuman kan di sini ada toman. Kalau memang kebetulannya tomannya lagi kurang sehat, kita taruh di luar ya guys. Kayak gitu sih. Nih RPC udah pada gede-gede nih, ikan gurame juga. Ini ikan aligator juga nih guys ya. Berapa ekor? Ini ikan sapu-sapu nih gede. Kalau ini mah dari si Kevin nih, aku ingat soalnya dia lusuh ya. Lusuh pokoknya guys, aku tahu ya. Kalau ini peliharaan aku dari dulu. Udah gede guys. Tuh. Nggak nyangka sih, nggak nyadar sih tiba-tiba udah gede weh. Kita nggak pernah beli gede sih guys. Nah ini ikan aligator ini matanya hilang satu nih guys. Ini ikan aligator pertama aku nih, ikan matanya hilang satu. Nggak tahu kenapa, entah ribut sama aligator lain atau gimana ya guys ya. Ini matanya hilang satu. Ikan patin tadi juga agak ribet ya masukin ke sininya, cuman waktu dia udah masuk mah aman guys, alhamdulillah. Tapi dia emang suka nabrak-nabrak sih, jadi ada kemerahan kayak gitu wajar banget kalau buat ikan patin ya. Selalu seperti itu guys. Ini ada ikan lele albino juga, ada ikan lele yang gede juga sih. Cuman aku mikir nih ikan lele yang gede bisa jadi sama aku dilepas sih guys ya. Maksudnya entah bukan dilepas ke kali ya. Maksudnya bisa jadi nggak akan aku pelihara karena dia udah lumayan gede dan dia kan lele biasa. Terus ada indikasi juga si lele ini tuh dia agak jahil sama ikan yang lain. Jadi kemarin kan kata aku kan bisa jadi jahilnya kura-kura. Pas kita pikir-pikir lagi, maksudnya pas ada kolom komentar aku baca-baca juga, ada kemungkinan yang jahilnya bukan lele. Bentar deh. Kok dia kumisnya bercabang ya, Dit ya? Kok dia kumisnya bercabang ya? Emang kayak gitu kah? Bentar deh. Ini aneh loh ikan lelenya, bentar ya. Jadi dia bercabang gitu loh, guys. Kumis lele biasanya bercabang nggak? Ini kumis ada cabangnya gitu nggak? Setahu orang kan nggak, tapi nggak tahu juga sih, guys. Kok itu bercabang ya? Mana ya tadi ya? Kan yang albino, guys. Enggak, nggak halu kok. Ini di antar sini, guys. Tuh, ada cabangnya nggak sih? Emang gini ya? Iya nggak sih? Pertigaan. Nah, ada cabangnya, guys. Kok ada pertigaannya? Emang begini apa gimana guys? Buat teman-teman yang tahu bisa tulis di komentar ya, soalnya enggak yang lain lah. Pada putus sih, soalnya mereka kan di tank metin. Bercabang nggak? Guys, kalau ikan emang bercabang gitu atau enggak bisa tulis di komentar ya. Oke deh, ini paling kita akan tunggu dulu aja. Kalau misalnya memang udah siap si kolamnya, airnya udah bisa menampung mereka lah, kita akan masukkan mereka satu persatu guys ya. Oke guys, jadi ini di kolam dan airnya udah sampai semata kaki aku. Ini sebenarnya udah bisa kita masukin ikan guys. Bisa kita segini juga udah masukin ikan daripada ikannya nyesek-nyesekan di sana kan. Nah, cuman karena ikannya itu ditaruh di akuarium situ, jadi agak susah buat diangkatnya. Sepertinya aku juga harus bantu dan semua orang di sini harus bantu. Makanya nanti kita bakal videoin lagi aja kalau misalnya ikannya udah pada masuk ke sini ya guys. Dan nanti juga kita bakal coba buat tes airnya juga ini. Tadi sebenarnya aku udah sempet ya guys ya buat ngecek di sini. Nih. Cuman si mesinnya belum ke tenggelam semua, jadi dia belum maksimal.
tapi itu udah mulai kelihatan ya, cuman karena memang belum maksimal ya, jadi dia sedikit-sedikit kurang lebih kayak gini lah guys nanti ya sistemnya ya. Ini dia akan lebih kenceng sih, dan ini tuh lebih oke lah menurutku guys, dia kan kefiksasi juga kayak gitu sih. Aku yakin lah dengan sistem ini lebih baik lah guys ya dibanding sistem yang sebelumnya. Mungkin nanti juga sama kita seperti yang dulu pernah kita lakuin, ini kita kasih mesin ditaruh sini sama kita, terus mesinnya langsung nyambung ke sana guys. Nah ini nanti kita akan aktifin lagi sebagai media biologis juga ya kayak dulu guys. Kan dulu kan di sini dikasih, terusnya kan dikasih apa namanya di atasnya kayak sirih gading gitu kan. Nah bisa aja sama kita ntar dikasihin lagi kayak gitu guys, biar ada filter biologis tambahan. Nah di bawah sini juga kan ada wave maker. Wave makernya sama aku tuh bakal diaktifin kalau misalnya memang ininya udah full gitu guys. Jadi ntar airnya paling nggak harus menenggelamkan si wave maker itu lah guys ya. Ya paling nggak segini lah untuk si airnya guys, supaya nanti maksimal semua pengerjaannya. Kayak gitu sih. Oke deh. Paling ntar kita videoin lagi ya kalau misalnya memang sudah lebih baik lagi guys. Oke guys, ini kita udah malam ya guys, dan tadi ikannya udah dimasuk-masukin, aku juga udah mandi. Nah ini ikan-ikannya udah di apa ya, istilahnya udah ditempatkan di tempat yang oke, dan mereka juga udah bisa istilahnya mayoritas tubuhnya tenggelam. Ini udah kita runningin juga. Ternyata ini kenceng guys ya mesinnya ya, kenceng banget. Dan setahu aku sih masih ada yang lebih kenceng lagi dibanding ini guys. Kalau teman-teman lebih butuh yang kenceng lagi, ada lebih dari ini. 135 watt sekenceng ini. Kayaknya wattnya mirip-mirip sama kayak apa ya, mesin aku yang sebelumnya, cuman ini lebih kenceng gitu guys. Jadi worth it banget kalau menurut aku sih. Dan ini juga si jamurnya sudah terlihat lebih jamur ya kalau teman-teman perhatiin ya. Aku happy banget sih guys ini guys. Tinggal nunggu aja nih kalau misalnya udah semakin dalam, nanti wave makernya dicoba, kita akan lihat efeknya kayak gimana guys. Dan aku yakin kalau kayak gini sih pasti lebih cepat jernih ya guys. Kalau wave maker ini dipakai kan, ini kalau yang aku pikir kan gini nih, dia kan lewat sini masuk, terusnya kan dia kesini lagi ke saring. Terus aku pikir tuh kayak yang bakal ke filter ya ujung-ujungnya di daerah sana kan mayoritasnya. Kalau ada wave maker ya paling nggak muter. Jadi nanti kan dia muter ke sini, muter ke sini, muter ke sini, ntar airnya lebih muter lagi dan lebih ke filtrasi lagi. Semoga kayak gitu guys. Tapi kalau misalnya aku ada salah, ada kurang juga, ntar teman-teman langsung aja tulis di kolom komentar. Karena kita juga istilahnya belajar bareng di sini ya guys. Aku nggak ngajarin gimana-gimana. Pokoknya kita belajar bareng di sini. Kalau ada yang salah kasih tahu, aku akan coba buat mempelajarinya lagi. Dan kalau misalnya ada sesuatu yang bisa didapatkan dari aku juga, ya syukur-syukur gitu guys. Oke, besok kita bakal lihat lagi update-annya guys. Tomorrow. Ini update-annya setelah hari satu hari Kang ya? Satu hari kolamnya udah running. Sebenarnya ini cuma belum maksimal sih, kalau misalnya mau jernihnya maksimal besok lah. Besok siang atau sorenya Kang ya. Bisa lah jadi jernih. Cuman sejauh ini dibandingin apa ya running kolam sebelumnya ini udah ini, soalnya jadi si ikannya udah pada di luar tuh. Karena emang di sana kan ada wave maker kan. Jadi ikan-ikannya pada di luar tuh, pada di luar semua. Biasanya mah paling kayak jair yang di luar tuh. Sama ininya juga biasanya kan kayak 1 hari atau enggak 2 hari tuh si ininya itu pancurannya biasanya kan udah mulai kecil. Kalau ini dari awal sampai sekarang masih maksimal kayak gitu. Sejauh ini aman sih. Dan apa namanya, info aja, si airnya udah apa namanya udah ditinggiin juga ya, udah ditinggiin. Cuman untuk filter di sini ini belum running karena emang apa namanya harus pasang pipa dulu, terus kayak apa namanya harus ngegeser ini dulu kayak gitu. Biar apa namanya, biar si mesinnya bisa dipasang di sana kayak gitu. Dan info aja, di sini ditambahin pakai aerator di sebelah sana, biar apa namanya, biar kotorannya yang di sana, yang di pojok sana maksimal ke apa namanya ya, kayak keseret gitu loh, keseret kayak gitu.